Ya, ini video kedua yang malam ini gue posting. Hari ini dua, besok ada dua lagi. Besok itu bahas Sintayong dan filosofi bermain sepak bola. Video ini bahas soal kiper. Kiper ini punya peran sangat penting. Dan kenapa gue mau bahas, karena di Twitter banyak sekali kita berdiskusi beberapa hari yang lalu, cukup panjang dan cukup menarik. Karena parameter kiper hebat itu sebenarnya apa? Dan gue mau tarik kembali ke sejarah kiper dulu seperti apa, karena itu juga tergantung dari strategi permainan pemain. Contoh paling bagus lah, dulu boleh back pass ke kiper ditangkap, oke? Sekarang nggak boleh. Dulu itu kiper bisa tangkap bola terus lempar ke bawah lagi terus tangkap lagi, berapa kayak itu bisa. Sekarang udah nggak bisa. Itu tahun 70-an masalah. Jadi gua akan tarik kembali. Kita mulai dari dulu aja dulu, ya, oke? Dulu kiper yang hebat itu disebut yang punya reaksi cepat, tahun 70-80-an lah. Kiper yang berada dalam line yang reaksinya bagus, itu dulu disebut kiper hebat. Salah satu kiper hebat yang kalian nggak kenal itu namanya Jan van Beveren. Jan van Beveren itu kiper timnas Belanda tahun 70-an, 74 dia sempat masuk tapi tidak menjadi inti karena dia ribut dengan Johan Cruyff. Akhirnya capsnya cuma 30-an, terus dia pindah ke Amerika. Sampai sekarang tinggal di Amerika. Dia itu kiper yang terbaik. Gue sering nonton banyak banget videonya sampai disebutin Black Panther karena reaksinya yang luar biasa line keeper, oke? Sekarang kan kalian bertanya-tanya bahwa trennya sekarang itu mengikuti Guardiola, kiper menjadi pendistributor bola terakhir, orang terakhir sebagai pemain. Tim seperti Barcelona, Man City, Liverpool, Arsenal, Munchen, semua bermain seperti itu. Tidak semua kiper bisa. Makanya Pep menggeser Claudio Bravo waktu itu. Dia bisa main gitu di Barcelona, tapi di Man City bapuk, datanglah Ederson, dan Ederson bagus. Kedua, lo harus punya akurasi passing, crossing yang bagus, dan itu beberapa kiper di Inggris memiliki itu. Salah satu Alisson dan Ederson. Tapi kalau kita kembali lagi tahun 80-an, itu sudah diterapkan Johan Cruyff. Banyak yang nggak tahu. Lu cek tahun awal 80-an lah, lupa gue. Itu ada namanya kiper Stanley Menzo, M-E-N-Z-O. Stanley Menzo waktu itu Johan Cruyff pelatih Ajax, diajarkan untuk menjadi pemain ke-11. Bukan kiper, dia sebut flying keeper, kiper terbang. Dalam bahasa Belandanya vliegende keeper, yang menjadi orang terakhir mendistribusi bola, oke? Jadi itu bukan hal yang baru. Makanya gue agak amazed kok banyak orang ngebahas tren-tren ini. Itu tren sudah lama, tapi ya sudah, kalian umurnya masih muda lah, jadi lebih tahu zaman sekarang. Nah, Stanley Menzo itu sebenarnya bukan kiper bagus, kiper pas-pasan. Di timnas Belanda juga sering jadi cadangan, oke? Tapi dia bisa ikut bermain, dia bisa menjadi pemain ke-11. Maka dari itu dengan Stanley Menzo, dengan gayanya Johan Cruyff ini, Ajax menjadi juara. Terus tarik ke sini lagi yang agak lama, orang bilang Peter Shilton, Bruce Grobbelaar, siapa itu namanya, David Seaman, itu kiper bagus. Enggak, gue bilang biasa aja. Belanda pun setelah Jan van Beveren tidak punya kiper yang untuk gue bagus lagi sampai Van der Sar. Di antara itu ada Piet Schrijvers, Pim Dusburg, terus Hans van Breukelen yang kalian mungkin tahu, juara Eropa 2. Itu kiper bagus tapi so-so bagus. Sampai siapa namanya, Van der Sar, baru Belanda memiliki kiper yang top dunia, oke? Salah satu contoh kiper yang gue mau kasih itu Victor Valdes. Victor Valdes ini gue sering dulu ribut di Twitter juga. Untuk gue kiper katrok.
Banyak yang bilang, oh ya dia bagus, menang puluhan piala, bla 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 bla. Enggak. Victor Valdes ini tipikal seperti Pickford sekarang di Everton, yang bagus dari sisi reaction, line keeper. Tapi zaman sekarang, lu nggak bisa ngandelin itu doang. Lu harus punya timing bagus. Lu harus punya visi bagus untuk melakukan mengantisipasi kiper, mengantisipasi bola. Timing bagus ini tidak banyak kiper memiliki itu. Terus lu harus punya crossing bagus. Kenapa gue bilang Victor Valdes mirip Pickford? Karena dengan bola atas, timingnya itu ancur-ancuran Valdes. Benar-benar ancuran, karena dia didukung dengan tim yang hebat aja. Maka dari itu, dia bisa survive di Barcelona. Dan omongan gue terbukti, lu suka nggak suka. Setelah dia keluar dari Barcelona, padahal kontraknya mau diperpanjang ya, dianya nggak mau, merasa dirinya bisa main di mana-mana. Gone. Di MU aja cadangan, bahkan sampai main di Standard Liège Belgia, habis itu selesai. Oke. Jadi emang kiper ini pas-pasan, cuman ya dia merasa dirinya hebat, is up to him. Inilah juga gue bilang kenapa Inggris nggak akan kemana-mana, timnas Inggris, karena kipernya Pickford. Pickford itu terlalu kecil untuk seorang kiper, makanya gue bilang hobbit. Reaksinya bagus, iya. Berapa kali bola atas agak ke atasan dikit atau melengkung dikit, dia nggak dapet. Ya bukan salah dia juga, emang dia terlalu kecil, mau gimana lagi. Terus kiper yang hebat, gue lebih impress dengan kiper seperti Jan Oblak. Jan Oblak tuh reaksinya bagus. Kenapa? Dia sering memenangkan match buat ATM, sering menyelamatkan poin buat ATM, dan posturnya tinggi, bagus, reaksinya bagus, timingnya bagus. Ini kiper kalau gue bilang harusnya main di Barcelona atau Madrid, oke? Bukan Ter Stegen dan Ben Leno yang orang-orang bilang dari dua klub favorit gue. Itu masih terlalu banyak kekurangan. Alisson layak jadi nomor 1 timnas Brasil. Pertama, waktu Alisson masih main di Roma, dia udah jadi kiper timnas pertama di Brasil. Gue pertanyakan, kenapa bukan Ederson yang sudah main di situ, kenapa Alisson? Dan karena gue nggak pernah nonton Roma, dan memang sekarang terbukti bahwa Alisson memang lebih bagus, jauh lebih bagus, lebih komplit. Sebenarnya tipenya nggak jauh beda sama Ederson, tapi lebih komplit. Ederson masih tidak begitu konsisten, Alisson itu konsisten banget. Kalau lu tanya gue, kiper sekarang, zaman sekarang yang terbaik siapa? Yaitu Alisson. Alisson itu gue inget kipernya Soviet Uni tahun 88 pada saat Belanda juara Piala Eropa. Itu namanya Dasayev. Dasayev juga gitu, postur bagus, reaction bagus, timing bagus, sangat sulit dikalahkan. Tapi berkat 2 gol yang luar biasa dari Van Basten dan Gullit, Belanda bisa juara Eropa, oke? Nah, kemarin kita di Twitter juga bahas siapa sih yang sebenarnya terbaik untuk gue, yang masih untuk gue. Jadi ini sangat pribadi ya. Untuk gue kiper yang masuk top dunia, level dunia itu Neuer, Oblak, Alisson, Ederson, Courtois, De Gea. Ya, hanya itu. Ter Stegen sama Leno masih belum. Mereka sering kali kalau lihat match kemarin aja 2 gol kedua dari Everton itu salah Leno, dan Ter Stegen sekali pun bikin blunder juga. Nah, kalau kiper yang gue sebut itu nyaris nggak pernah bikin blunder, nyaris sempurna. Parameter gue untuk menyebut mereka itu postur bagus, tinggi, atletis sebagai line keeper bagus, punya timing yang bagus. Courtois memang di awal-awal musim jeblok, tapi satu Real Madrid pun juga jeblok, jadi bukan Courtois aja. Sekarang dia kembali ke performanya. Kalau gue bilang tetap, dan De Gea pun kalian melihat bukan karena dia main di MU, karena MU-nya terseok-seok seolah itu salah De Gea. Enggak, De Gea itu memiliki segalanya. Untuk kedepannya mungkin seorang Donnarumma, seorang Ter Stegen, seorang Ben Leno. Tapi at this moment
enggak lah. Dan kalau perlu perhatiin, tim-tim yang juara biasanya punya kiper yang tangguh. That's why gue bilang MU kalau punya seorang De Gea tapi berada di ranking 6, 7, 8, untuk gue sih ya agak memalukan ya. Oke. Sementara itu dulu soal kiper. Semoga kalian lebih pintar lagi.